Shalom Jemaat GPD Sion Penmai, bagaimana kabarnya? Saya yakin semuanya sehat berkat pemeliharaan Tuhan. Maka dari itu kita semua harus bersyukur atas kebaikannya. Kalau hari ini kita boleh bertemu lagi dalam ibadah streaming, biarlah ibadah hari ini dapat menguatkan iman kita semua. Mari kita menaikkan pujian ini.
Selamat pagi jemaat dikasihi Tuhan. Shalom. Mari kita berdoa dulu sebelum firman disampaikan. Tuhan, terima kasih satu kesempatan lagi bagi kami semuanya untuk belajar dari firman-Mu ya Bapa. Karena firman-Mu itulah pedoman hidup kami, untuk kami mengerti, untuk kami tahu apa maksud Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Kiranya kuasa Roh Kudus yang memberikan hikmat, kuasa Roh Kudus sendiri yang menjamah setiap yang mendengarkannya, supaya firman Tuhan itu hidup dan berkuasa dan menjadi kekuatan bagi seluruh yang mendengarkan. Sucikan Tuhan pikiran kami, telinga kami ya Tuhan, untuk kami bisa konsentrasi mendengarkan firman-Mu. Kami alaskan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Mari jemaat kita baca dalam Mazmur 61 ayat 3 sampai 6. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu, karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Biarlah aku menumpang di dalam kemah-Mu untuk selama-lamanya. Biarlah aku berlindung dalam naungan sayap-Mu. Selah. 6. Sungguh engkau ya Allah telah mendengarkan masarku, telah memenuhi. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah menara? Yaitu suatu bangunan yang tinggi, yang kokoh, yang kuat. Dan banyak menara-menara yang dibangun di seluruh dunia ini. Ada yang menara, yang masjid, menara doa, menara mercusuar yang di tengah laut, yang menyinari kapal-kapal itu ada lampunya supaya kapal tidak saling bertabrakan. Dan menara itu yang menjadi pedoman bagi kapal. Demikian juga saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak nama di dalam dunia ini. Masing-masing agama mempunyai nama Allah mereka masing-masing. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita punya nama bagi Allah kita, yaitu Yahweh atau Adonai, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itulah nama Allah kita. Saudara, kenalkan nama Allah kita, panggil nama Allah kita, berserulah kepada Allah kita. Jangan kita punya Allah yang lain. Jangan kita punya Tuhan Yesus, tapi kita juga punya Tuhan yang lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Daud gak cukup cuma berdoa dalam hati, tapi dia berseru. Dia berseru kepada Tuhan. Dia berseru memanggil dengan nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dikatakan nama Tuhan menjadi menara yang kuat, tempat perlindungan bagi Daud. Di saat dia dalam kesesakan, di dalam himpitan, dalam kesusahan. Di dalam Mazmur 40 ayat 17 di situ dikatakan, aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku ya Allahku, janganlah berlambat. Dia tahu dia itu miskin, ya, dia itu tidak punya apa-apa, jemaat. Dan dia tahu dia sendirian menghadapi masalah itu. Saat dia di ada padang gurun menjaga kambing dombanya, lalu tiba-tiba datanglah singa, datang beruang, datang satu masalah yang menakutkan. Tapi Daud tahu dia punya Allah yang luar biasa. Di saat dia dalam bahaya itu, dia mengandalkan Tuhan. Dia katakan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Jemaat, kita tahu keadaan sekarang ini seperti apa, ya. Keadaan ini sekarang ini jemaat, ya, semua takut karena Covid. Saudaraku, kadang kita itu seperti merasa sendiri, ya. Kadang kita siapa yang bisa menolong kita, ya. Tapi kita percaya Tuhan itu memperhatikan kita. Amin. Kita percaya bahwa ada tangan Tuhan yang menjambut kita. Saya kalau berdoa, Tuhan, lindungilah seluruh keluargaku, lindungilah seluruh keluarga jemaat-Mu,
Lindungilah seluruh keluarga umat-Mu. Engkau tudungi Tuhan dengan tudungan ilahi. Saudara, sekalipun ya dunia ini begitu menakutkan karena COVID, tetapi kita percaya ada tangan Tuhan yang menudungi kita, yang melindungi kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, waktu Daud di padang gurun menghadapi masalah, Tuhan mengajarkan dia untuk berperang. Mazmur 144 ayat 1 dikatakan dari Daud, terpujilah Tuhan, gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Saya pikir waktu itu Daud itu masih remaja. Bagaimana dia bisa menghadapi singa yang besar? Bagaimana dia bisa menghadapi beruang? Jemaat dikasih Tuhan, kalau dengan tangan kosong, gak mungkin Daud itu menang. Daud itu dikatakan dia itu anak yang imut-imut. Bukan gede, besar seperti Goliat mungkin bisa ya mengalahkan singa. Tapi Daud itu seorang anak yang remaja yang biasa. Cuma bisanya kambing domba yang dia jaga. Tapi dia sangat tanggung jawab. Allah itu suka dengan orang yang tanggung jawab. Dia tanggung jawab apa yang dipercayakan oleh orang tuanya. Waktu singa beruang datang mau mengambil kambing domba, dia kejar, dia lawan, dia ambil lagi kambing domba dari mulut singa. Jemaat yang dikasih Tuhan, dia katakan Tuhan yang mengajarkan aku berperang. Waktu malam saya berdoa, Tuhan, bagaimana Daud bisa berperang melawan singa? Dia tangan kosong, dia tidak punya senjata. Tapi Roh Kudus katakan pada saya, dengan ketepil, dengan buli-buli itu, ketepil itu, saudaraku, Daud itu pinter main ketepil kalau bahasa Surabaya ya. Dia pakai itu dan dia lemparkan pas persis di mata singa. Wah, singanya ketakutan. Pas persis di jidatnya beruang, beruangnya ketakutan, kesakitan. Saudaraku, lalu dilepaskanlah mangsanya itu. Tuhan mengajarkan jari-jarinya Daud untuk bisa melepaskan itu, melepaskan buli-bulinya itu dengan tepat pada sasarannya, sehingga dia menang atas singa dan beruang. Saudara, jemaat dikasih Tuhan, mungkin kita sekarang menghadapi COVID, rasanya apa yang akan kita lakukan? Dengan apa aku akan biayai keluargaku? Tuhan ajarkan. Ada beberapa ibu, dia bisa bikin ayam tim, saudara. Dan waktu saya dibilang anak saya, ibu ini jual ayam tim, saudara. Saya itu, hati saya itu mentertawakan, ya. Saya juga sering masak ayam tim. Tapi waktu saya buka ayam timnya dia, tangan saya bau itu harum, saudara. Saya makan ayam timnya dia tuh nggak kalah sama restoran. Enak ayam timnya. Baunya tuh harum, ya. Saudara, siapa yang ajarkan? Roh Kudus ajarkan satu persatu. Saya lihat dibuka itu, dia katakan, ini Bapak Pendeta Lukas, dia jual pepes daun singkong, jual ini, jual ini, jual ini. Semua mereka diberi, diajarkan oleh Tuhan, ya, diberkati oleh Tuhan. Asalkan jangan malas, ya. Kalau malas ya Tuhan tidak berkati. Jemaat dikasih Tuhan, dalam 1 Samuel 17 ayat 35-37 dikatakan, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hamba-Mu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan dari Allah yang hidup. Juga kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau.
Saudara, kalau sebelumnya itu Saul itu bilang sama Daud, Saul itu lihat, Saul gini, ya siapa itu orang itu yang berani lawan Goliat? Waktu Saul lihat Daud, loh, lah kok cilik imut-imut. Saul bilang sama Daud, Goliat itu ahli perang loh, dia itu tukang perang loh. Saul tidak memberikan satu semangat kepada Daud, ya, satu spirit kepada Daud, tapi Saul malah melemahkan imannya Daud. Tapi untung Daud ada seorang punya iman yang kuat, ya. Dia tidak dengarkan perkataannya Saul. Dia katakan, singa beruang, aku sudah biasa membunuh, menghajarnya. Apalagi satu orang Goliat. Goliat yang setiap hari berok-berok, setiap hari berseru-seru, wah, suara Goliat itu juga menggentarkan, menakutkan, saudara. Seperti saat ini kita dengar suara COVID, ya, COVID Corona. Saya lihat dengar Corona itu ingat waktu saya masih muda, mobil pertama keluar itu Corona, saudara. Ya. Saya lihat Corona. Itu sama dengan sekarang kita ini. Setiap hari kita dengar corona begini. Kemarin saya lihat di WA saya, corona yang di Heilongjiang, yang di Harbin, itu karena satu orang yang kena sampai nular jadi 4.000 orang. Makin jahat, saudaraku. Saudara, kita mau belajar seperti Daud. Kita buka telinga kita hanya untuk Tuhan. Kita buka telinga kita hanya untuk firman Tuhan. Makanya saudara, setiap hari dengarkan firman Tuhan. Buka firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, nama Tuhan itu seperti menara yang kuat. Kata Daud, kesanalah orang benar itu berlari. Dia dapat kemenangan luar biasa. Roh Allah menyertai dia. Sebab itu, waktu Daud berdosa, dia sangat ketakutan. Mazmur 51 ayat 13 dituliskan, jangan membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus dariku. Saudara, karena Daud tahu, hidupnya dia tidak bisa lepas dari Allah. Hidupnya dia itu tidak bisa lepas dari roh Allah. Sebab waktu dia berdosa, dia mengaku dosanya. Lalu dia katakan, Tuhan jangan ambil rohmu dari aku. Jemaat dikasih Tuhan, saya dengar saudara ada pendeta itu khotbah. Nanti setelah ini, ya, karena gereja ditutup, hanya kita mengandalkan ini streaming. Saya nggak tahu jemaat di rumah tuh dengarkan apa enggak khotbah streaming. Ya, kalau saudara tidak mendengarkan rugi. Karena apa? Itulah senjata kita. Gembala itu bilang banyak jemaat nanti yang murtad, yang meninggalkan Tuhan, yang tidak lagi mencari Tuhan. Lalu kita akan jadi mangsanya iblis. Kita tidak punya pelindung. Daud dikatakan, Tuhan itulah menaraku yang kuat. Jemaat dikasih Tuhan, dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianati, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ini keadaan dunia sekarang. Dan saya tahu kalau di luar negeri, ya, baik di Italia, di Amerika, di luar negeri sana, ini sudah terjadi. Mereka tidak peduli dengan agama. Mereka tidak ada rasa takut pada Tuhan. Mereka hidup seperti Sodom dan Gomora, jauh dari Tuhan.
Ya, roh egois itu menguasai. Mereka gak percaya lagi sama Tuhan. Jemaat dikasih Tuhan, tapi mengucaplah syukur kalau kita itu masih di tempat ini di Indonesia, kita bisa beribadah walaupun streaming. Sebab itu jemaat, jangan kita melupakan Tuhan. Jangan kita jauh dari Tuhan. Jangan sampai kita itu hidup tanpa firman, tanpa Allah, ya. Dengan SPB ini kita mau pakai dengan sebaik-baiknya waktu yang banyak ini untuk kita belajar firman. Haleluya. Ayat terakhir Amsal 18 ayat 10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Kalau mau selamat dari COVID, lari, cari menara yang kuat itu. Apa? Nama Tuhan. Cari Tuhan. Setiap hari berdoa, Tuhan Yesus, aku mencintai Engkau, mengasihi Engkau. Engkaulah kekuatanku, perisaiku, batu karangku. Jemaat berdoa, panggil nama Tuhan, deklarasikan nama Tuhan dengan sekeras-kerasnya. Muji Tuhan. Kalau di gereja tidak suka muji Tuhan, sekarang berubah, muji Tuhan. Haleluya. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Sebisa engkau. Lagu apa yang bisa? Nyanyikan untuk Tuhan. Senangkan hati Tuhan. Dikatakan orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Berlari itu berusaha. Dan diam, jangan males. Aduh jemaat ya, sekarang ini ayo tekun sungguh-sungguh cari Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita doa bersama. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Bapa di surga, Engkau tolong biar firman-Mu termeterai di hati jemaat-Mu. Mereka mendengarkan dan menjadi berkat Tuhan, supaya jemaat-Mu semua, Tuhan memanggil nama-Mu, berlari karena Engkaulah menara yang kuat bagi kami. Orang yang datang kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan, tidak pernah Tuhan ditinggalkan, tapi Engkau menyertai kami. Engkaulah Bapa kami. Engkau tidak membiarkan kami menjadi yatim piatu, itu janji-Mu Tuhan. Engkau akan membuka tangan-Mu Tuhan, untuk memeluk, untuk menolong, untuk memberkati, mencukupkan setiap hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.